Sehingga apa? Cintanya mulai tumbuh. Makanya sebetulnya pendidikan kita ini ketika misalnya diajari ada doa mau makan, doa mau apalagi tidur, doa mau ke kamar mandi, doa mau bepergian. Sebetulnya apa sih? Itu kayak syair, Pak. Syair apa? Syair. Jika mau tidur ku ingat kamu, jika mau makan ku ingat kamu. Itu orang apa? Orang kasmaran. Lah Allah itu kepingin kita itu selalu mengingat dia, lalu muncul cinta. Ketika sudah muncul cinta, orang kalau cinta nih, laki-laki sampai cintanya mau berhubungan intim aja pinginnya obat kuat biar lama-lama. Nah, lah kalau kita sholat kok cuma 5 menit kayaknya udah keberatan. Nah itu dipertanyakan ini. Adakah cintamu denganku? Kata Allah begitu ibaratnya. Maka apa? Ketika kita beribadah timbulkan rasa cinta dengan Quran. Masya Allah ini. Tadi apa diceritakan tiap malam Jumat ya, baca Quran sampai bertahun-tahun. Nah, itu namanya menumbuhkan cinta. Bahkan dalam satu riwayat, apabila kita membaca Al-Quran, tolong niatkanlah untuk menghafalnya, walaupun engkau tidak hafal. Kenapa? Karena ketika nanti wafat, maka Allah akan mengutus satu malaikat untuk mentasmih sampai hafal. Jadi orang itu misalnya sih bacanya tiap hari cuma 1 ayat, atau tadi misalnya 10 ayat Quran surat Al-Kahfi. Manfaatnya ketika kalau Quran surat Al-Kahfi sendiri dalam hadis apabila dibaca malam Jumat atau hari Jumat, maka diteranginya dirinya dari hari Jumat ke Jumat selanjutnya. Tapi kalau 10 ayat pertama dan terakhir itu dilindungi dari fitnatul dajjal, al-masih dajjal. Nah, maka apa? Ketika dibaca, diniati mau untuk menghafal, insya Allah nanti ketika kok dimatikan, maka apa? Didampingi nanti sama diutuslah satu malaikat untuk mentasmih. Jadi kalau kita misalnya aku bacanya tiap hari cuma kulhu dan nggak apa niatkan untuk menghafal, habis kulhu apa falak apa terus pelan-pelan aja 1 ayat nggak apa-apa. Kok sampai meninggal ternyata baru hafalnya cuma 30 juz saja nggak selesai, nggak apa-apa. Tapi apa niatnya itu sudah dicatat untuk sedang lagi menghafal Al-Quran. Maka nanti di alam barzah itu didatangkan itu malaikat untuk mentasmik sampai hafal. Lah kalau sampai hafal berarti apa? Ketika dibangkitkan dicatat sebagai penghafal Al-Quran. Nah, penghafal Al-Quran itu kemuliaannya macam-macam. Di antaranya satu, orang tuanya diberikan nanti apa namanya mahkota yang lebih terang daripada matahari. Nah, jadi orang tuanya juga di apa namanya ditinggikan derajatnya. Nah, maka ini masya Allah ini dah apa masih istiqomah untuk hafid, semoga diberkahi selalu. Amin. Nah, itu diantaranya. Nah, tazkiyatun nafs itu diantaranya adalah tadi ketika kita apa mengikis hal-hal yang bersifat negatif di dalam hati. Kalau dalam kitab Ad-Dajaliyat itu dijabarkan tidak mengenal sesuatu melainkan di dalam hatinya ada sesuatu itu. Maka ketika ulama itu kok misalnya nih kita lagi di jalan terus apa namanya di pasar ngelihat orang sedekah rame-rame terus kok di hati terpercik isi fulan ini kok riak ya, maka sebetulnya siapa? Dalam diri kita ada riak, maka harus diistighfari. Oh ngelihat orang lagi baca Qurannya kok kenceng-kenceng, wah terus apa itu riak itu? Nah berarti dalam diri kita ada riak. Atau oh nuduh si fulan ini munafikin, maka dalam diri kita ada munafikin, karena dalam kitab tersebut tidak mengenal sesuatu melainkan di dalam hatinya ada sesuatu tersebut. Kalau dianya adanya dermawan, maka apa ketika melihat orang seperti ini yang dilihat bukan riak, oh dermawan. Nah maka pelajarannya adalah ketika di dalam hati kita ada suudzon terhadap sesuatu hal, segeralah beristighfar. Ini diriwayatkan ketika Rasulullah SAW mau apa mensolati orang munafikin. Kenapa? Karena Rasulullah tidak tahu orang itu munafik, kecuali akhirnya apa doa Rasulullah itu kan makbul. Maka apa Allah memerintahkan Jibril alaihissalam untuk memberitahu kepada Rasulullah jangan mensolati si fulan itu karena si fulan itu munafik. Akhirnya baru. Nah di sini berarti apa? Jika di dalam hati kita tidak ada keburukan tersebut, maka kita tidak tahu hal tersebut.